Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang perjalanan yang diperbolehkan untuk iftar. Kemarin sepakat ulama fuqaha bahwasanya yang diperbolehkan untuk iftar itu adalah safarun tawilan, jadi perjalanan yang panjang, yang jauh. Kalau Imam Al-Auza'i itu perjalanan masafata yaumin, jadi perjalanan 1 hari. Kemudian kalau Asy-Syafi'i wa Ahmad, Imam Syafi'i Ahmad itu adalah perjalanan 2 hari 2 malam dan dikira-kirakan dengan 16 farsakh. Lah yang jadi pertanyaan di sini, 1 farsakh itu berapa? Kemudian atau 16 farsakh itu berapa kilometer? Lah kita bahas nih. 1 farsakh itu ada beberapa pendapat yang ada satu pendapat yang mengatakan itu ada 5 km, kemudian ada yang mengatakan 5,5 dan ada juga mengatakan 5,7. Jadi kita kalikan 5 km dikalikan 16 itu hasilnya berapa? Sekitar 80-an. Kemudian kalau yang berpendapat 5,5 1 farsakhnya, maka akan ditemukan 16 farsakh itu adalah 88 km lah. Jadi sekitar 80 kiloan lebih itu yang diperbolehkan untuk iftar lah. Kemudian kalau menurut Abu Hanifah wa Tsauri itu 3 hari 3 malam dikira-kirakan sebanyak 24 farsakh lah. Kita kalikan 5 kali 24 atau 5,5 dikalikan 24 farsakh lah, dikalikan 24. Oke, itu jadi yang farsakh itu ada yang mengatakan 5 kilo, ada yang mengatakan 5,5, ada yang mengatakan 5,7. Kemudian kalau kita lihat di sini adalah kemarin pembahasan tentang perjalanan itu kan perjalanan 2 hari 2 malam ataupun 3 hari 3 malam itu dianggap perjalanan yang melelahkan. Jadi yang jadi ilat aslinya itu adalah ta'ab. Jadi rasa lelah, rasa tidak kuat untuk berpuasa itu kan menjadi ilatnya sebenarnya. Tapi untuk ta'ab ini tidak terukur, karena di dalam fikih itu bagaimana untuk mengukur ta'ab seseorang itu kan tidak bisa. Maka yang digunakan tolak ukur itu adalah masafah atau jarak tempuh perjalanan, bukan rasa ta'ab dari seseorang, karena ta'ab itu sendiri kan berbeda-beda nantinya. Lah di sini sebenarnya nanti ada muncul pertanyaan, bagaimana kalau sekarang misal menggunakan perjalanan dengan pesawat atau Jember Surabaya ditempuh dengan naik pesawat itu tidak sampai 1 jam. Akan berbeda dengan perjalanan sepeda motoran ataupun naik mobil, itu kan akan berbeda jarak tempuhnya, waktu yang dibutuhkan. Lah ini kembali lagi kalau menurut saya tapi semisal itu masafahnya sudah memenuhi semisal 16 farsakh ya silahkan, monggo, itu dibolehkan kalau menurut fikih. Tapi sebenarnya kalau perjalanan menggunakan pesawat kira-kira itu melelahkan mboten itu yang bisa mengukur itu adalah jenengan sendiri orang itu sendiri apakah perjalanan setengah jam itu akan tidak mampu atau melelahkan untuk melaksanakan puasa. Lah itu silahkan. Dan nanti ada di belakang di pembahasan lain ketika itu diambil lebih afdol mana, diambil rukhsah tersebut ataukah puasa. Lah itu nanti ada pembahasan tersendiri. Tapi yang perlu diketahui di sini di ulama fikih ini yang dijadikan tolak ukur itu adalah masafahnya jarak tempuhnya, meskipun yang masafah ini ditentukan itu adalah diambil
dengan alasan 2 hari 2 malam itu adalah perjalanan yang melelahkan, jadi taatnya. Jadi orang kalau menjalankan 2 hari 2 malam perjalanan itu akan merasa kelelahan. Nah itu kalau berpuasa itu akan memberatkan orang tersebut. Nah begitu ya. Jadi semoga teman-teman bisa memahami gitu ya apa yang menjadi dasar oleh para ulama madhab ini. Terima kasih.